Keributan ini terjadi saat pemain dari kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan. Situasi ini memanas setelah salah satu pemain dari Tanggamus Farmer Angon Saka FC melayangkan tamparan ke pemain TS Saiburai. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. TS Saiburai berhasil merobek gawang Angon Saka melalui skema rebound dan kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain TS Saiburai dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para pemain dan ofisial TS Saiburai. Situasi semakin tak terkendali ketika sejumlah penonton turun ke lapangan dan berusaha mendekati wasit serta perangkat pertandingan. Menyikapi kericuan ini, PSSI Lampung membuka ruang protes serta menyiapkan sanksi usai final Liga 4 ricuh. PSSI memberikan ruang untuk tim yang protes di dalam pertandingan sehingga sesuai statuta PSSI akan ada di talaah pertandingan tadi apakah wasit memang benar melakukan keputusannya ataupun tidak. Ya nanti kan di TC kita sudah peraturan-peraturan di Liga 4 sudah ada. Sehingga nanti ada apapun yang hal-hal yang di luar dari peraturan tentunya akan kita akan adanya sanksi. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas agar kompetisi sepak bola dapat berjalan aman dan sportif. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Tolong teman-teman, para penonton untuk tidak. Kita ke informasi pertama, pemirsa dan Camar. Ini ada emak-emak nih, kalau udah dizolimi emang suka nekat, bener nggak? Benar, ini adalah gen terkuat, yaitu emak-emak ya. Nah, merasa tertipu dengan travel umroh bodong, belasan warga mayoritas emak-emak di Cempaka Putih nekat menangkap sendiri terduga pelaku di kawasan Senen, Jakarta. Mobil yang dikendarai terduga pelaku ini dihentikan paksa, lalu dibawa langsung ke kantor polisi. Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi yang memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi, sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat. Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal. Yang terlibatlah di terminal itu. Karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka dan
Setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Koncong namanya. Karena mungkin ada inilah makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Ya bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah mengamankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini. Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Camar, kalau ada pameran kerajinan suka datang untuk melihat-lihat tidak? Iya, biasanya kerajinan yang paling aku suka tuh anyaman ya, karena setiap daerah di Provinsi Indonesia pasti punya keanekaragamannya masing-masing. Kenapa tuh? Setuju, kalau kamu anyaman, kalau aku batik. Tapi ini miris sekali pemirsa, karena pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft, disantroni maling. Oke, ini puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok kan. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Arisa, ini awalnya saya nggak percaya bahwa ada batik harganya miliaran rupiah. Tapi setelah dilihat ternyata memang batik itu ada yang harganya luar biasa mahal. Karena memang dari teknik pewarnaan kemudian juga dilakukan atau ditik secara manual. Betul, justru yang membuat itu mahal adalah jerih payah dari pembatiknya itu sendiri. Prosesnya, waktunya, itu bisa 1 lembaran batik 1 bulan kalau memang motifnya sulit gitu. Kalau motif lawasan itu yang jauh lebih mahal, bisa mencapai 20 sampai 30 miliar juta. Ya. Iya, 20 sampai 30 juta. Kamu beli batik apa beli rumah aja? Aku maunya dibeliin sama kamu. Tapi Alisa, balik lagi ya, ini berkaitan dengan proses ataupun juga proses pencurian yang dilakukan, harusnya ada keamanan yang diperketat ya. Mungkin di saat 1 hari sebelum adanya pameran mungkin bisa diperketat kembali ya, baik orang yang lalu lalang keluar masuk, karena biasanya tahun kemarin kita juga hanya sempat meliput Inacraft dan itu biasanya ada badge ataupun juga tanda pengenal identitas ya. Mudah-mudahan ini terjadi lagi. Karena ini sudah terjadi, yang jadi pertanyaan mungkin siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan? Apakah dari pihak pengelolanya memberikan ganti rugi kepada pedagang, karena ini sebenarnya memang ya adanya kelowongan dari pengawasan begitu ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya, dan mungkin ada evaluasi dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang akan di tahun-tahun mendatang ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga Desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964. Ceritanya awal dari
malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Pak Dasari suruh dikosongkan, semua kan orang panik. Kirain retak-retak biasa, terus tambah hari tambah kok slot gede, semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari, katanya Pak Dasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melibatkan peneliti Universitas Syiah Kuala yang mendeteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi lubang raksasa di Aceh Tengah. Ya, selain mengambil sampel tanah, observasi juga dilakukan dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Syiah Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Syiah Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Syiah Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi yang menjadi apa istilahnya. Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, cuman bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pidi Jaya resmi menyerahkan kunci 212 hunian sementara kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan juga longsor. Pemerintah Kabupaten Pidi Jaya resmi menyerahkan kunci hunian sementara atau Huntara kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor. Penyerahan dilakukan usai ditetapkannya masa transisi pemulihan bencana dalam sebuah seremoni di Posko Penanggulangan Bencana pada Sabtu pagi. Sebanyak 212 unit Huntara dinyatakan siap huni. 162 unit dibangun oleh Danantara, sementara 50 unit lainnya dibangun oleh BNPB. Hunian ini diperuntukkan bagi keluarga yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pidi Jaya beberapa waktu lalu. Nanti di malam kalau susah tidur. Oh, oke. Karena rumah saya emang nggak bisa pakai lagi, Bang. Jadi kan
tanahnya lumpurnya sampai ke atap. Pemerintah daerah juga memastikan proses pendataan penerima bantuan telah melalui verifikasi dan validasi hingga 3 kali guna menghindari warga terdampak yang tidak terdata. Insya Allah masyarakat hari ini kita serahkan kunci, sekarang juga mereka akan masuk, buka kunci masuk kamar. Jelang bulan suci Ramadan, pemerintah berharap Huntara ini dapat menjadi tempat tinggal yang aman dan layak, sekaligus menghadirkan ketenangan bagi warga selama masa transisi menuju hunian tetap. Dari PD Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Ya, total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack, 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Namun sampai penutupan operasi SAR ini, masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait penutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda, dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Majalengka, Jawa Barat bertambah. Hingga sore ini sebanyak 35 kepala keluarga meninggalkan rumah karena tanah bergerak Sabtu sore. Warga Godaya Bahaya, Desa Sukadana yang mengungsi ke rumah saudara atau tempat lain terus bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga dari 2 rukun tetangga atau 80 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara lebih dari 29 rumah warga rusak pada bagian dinding dan teras karena tanah bergerak. Sekitar 35 kepala keluarga dan 25 rumah yang rusak. 25 rumah? 25 yang rusak. Berapa jiwa itu Pak dari 25 kakak Pak? 80 jiwa. 80 jiwa? Ya. Itu kondisi rumah mereka gimana Pak? Oh, hancur. Pemirsa, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus dengan 2 erupsi berturut-turut. Ya, erupsi tersebut dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Jadi begitu. Ada dampak Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya
jauh, kita nyalakan sirene, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Nah, Arlista, seperti yang tadi kita sampaikan di opening ya, saya kemarin sudah ke Jakarta Light Festival nih, melihat lampion-lampion yang indah ya. Mungkin tadi malam ada yang datang juga ya ke Jakarta Light Festival di Bundaran HI, ini luar biasa meriah dan indah, Arlista. Oke, ini karena Camar bilang tadi malam itu sangat indah, nanti malam deh aku coba lihat ke sana ya. Sama siapa? Sama suami lah. Dan Pemprov DKI Jakarta ini menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026. Salah satunya Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertemakan Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI, dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertemakan Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Nah, selain Jakarta Light Festival, ini juga ada Festival Budaya Betawi, yakni Festival Bandeng. Dan kemarin, Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng di Festival Rawabelong, Jakarta. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Festival Bandeng Rawabelong 2026 digelar secara meriah mulai dari tanggal 14 hingga 15 Februari 2026. Ya, acara tahunan ini menghadirkan belasan tenan penjual ikan bandeng segar dan menjadi daya tarik warga menjelang perayaan Imlek. Kebetulan tadi malam, Salam Pulungan bersama dengan juru kamera Jamie Jasin berkeliling di Festival Bandeng Rawabelong. Ayo kita lihat Salam dapat berapa kilo bandeng ya. Ya pemirsa, beginilah situasi terkini dari Festival Bandeng di Rawabelong, Jakarta Barat, di mana terdapat antusias dari sejumlah warga yang membeli ikan bandeng segar di Festival Bandeng di kawasan Jakarta Barat ini. Karena memang ini ikan bandeng menjadi simbol kemakmuran dan juga keberuntungan dalam perayaan Imlek. Nah, di sini terdapat adanya ikan-ikan bandeng yang memang segar begitu, dan memang ini beragam sekali ukurannya, mulai dari ukuran 1 kg hingga 15 kg ini juga ada di sini. Bahkan ada ikan bandeng yang berukuran jumbo yang memang ini juga banyak sekali dicari oleh warga di sini. Dan kita akan coba berbincang di sini bersama dengan sejumlah pembeli ya. Halo Bapak, di sini Pak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Yuda. Pak Yuda, ini datang ke sini sama siapa aja dan datangnya dari mana Pak? Boleh lihat ke kamera? Ya,
Datang ke sini sama siapa aja dan datang dari mana, Pak? Sama istri. Ya. Dari mana, Pak? Dari Cengkareng. Dari Cengkareng. Oke, Pak, ini baru pertama kali ke Festival Roblong. Apa memang sudah rutin tiap tahun, Pak? Sering, setiap tahun. Setiap tahun. Oke. Di sini udah beli ikan bandeng apa aja, Pak? Ukurannya juga berapa nih yang udah dibeli, Pak? Tadi dapat yang 9 lebih ya. 9 kilo. Oke. Ini rencananya mau dimasak jadi apa, Pak? Masak, belajar masak. Oke. Alasannya kenapa, Pak, lebih milih beli ikan bandeng di Roblong ini, Pak, dibanding ke tempat lainnya? Karena udah rutin tiap tahun ya. Iya, tiap tahun. Tiap tahun berarti ya, Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yuda informasinya. Itu dia pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu seorang pembeli yang memang datang dari Cengkareng yang saat ini ikannya tengah dibersihkan. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa ikan yang dibeli ini berukuran 9 kg. Karena memang di festival di Bandeng Roblong ini tidak hanya diminati oleh warga Tionghoa saja, tapi juga warga dari berbagai latar belakang pun juga turut memeriahkan dari perayaan yang ada di tradisi khas Betawi Tionghoa ini. Karena memang harga yang ditawarkan pun juga cukup beragam. Karena memang ini harganya juga bervariasi tergantung dari ukuran dan juga kualitas ikan. Bahkan ada ikan dengan harga mulai dari belasan ribu hingga jutaan rupiah pun ini ada di Festival Bandeng Roblong Jakarta Barat ini. Karena memang ini tidak hanya menjadi ajang jual beli ikan saja, tapi juga menjadi simbol dari pelestarian dan juga keberagaman budaya di Jakarta. Dan rencananya untuk Festival Bandeng Roblong ini masih akan berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Jamie Jason, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan juga berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di 2 stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan di PT Kereta Api Indonesia Dop 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Ya, Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberikan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026. Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan.